Indonesia memiliki iklim tropis dan terdiri atas banyak pulau-pulau, menjadi salah satu negara dengan jumlah hewan endemik yang cukup banyak. Bisa diartikan sebagai spesies fauna asli khas Indonesia yang secara alami memiliki habitat di wilayah Indonesia dan terbatas. Artinya tidak tersebar merata di setiap lokasi dan pula, melainkan hanya ada di beberapa tempat saja. Berikut kami rangkum 5 hewan endemik Indonesia dan masuk ke golongan dilindungi. Yang pertama, komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia dan hanya dapat ditemukan secara alami di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur. Hewan purba ini mampu tumbuh hingga 3 meter dengan berat lebih dari 70 kg. Komodo adalah predator puncak yang berburu dengan strategi mematikan, mengandalkan gigitan tajam dan air liur beracun yang dapat melumpuhkan mangsanya. Meskipun terlihat lamban, komodo dapat berlari cepat dalam jarak pendek dan memiliki indera penciuman yang sangat tajam untuk mendeteksi bangkai dari jauh. Fakta unik lainnya, komodo betina dapat berkembang biak tanpa pejantan melalui proses yang disebut parthenogenesis. Sebagai satwa endemik Indonesia, komodo kini berstatus terancam punah akibat perubahan habitat dan aktivitas manusia. Melindungi komodo berarti menjaga salah satu warisan alam paling berharga di dunia. Orang utan. Orangutan, satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan, yaitu Pongo pygmaeus, orangutan Kalimantan, Pongo abeli, orangutan Sumatera. Sebagian besar populasi orangutan, lebih dari 85%, berada di Indonesia, Sumatera dan Kalimantan, sementara sisanya tersebar di Sabah dan Sarawak, Malaysia. Mengapa mereka begitu penting? Sebagai salah satu kerabat terdekat manusia, orangutan dikenal memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Mereka mampu membangun hubungan emosional, serta merasakan perasaan seperti kesedihan akibat kehilangan. Kemampuan ini menunjukkan bahwa orangutan memiliki kedekatan dengan manusia yang lebih mendalam daripada yang sering diperkirakan. Bahkan, istilah orangutan sendiri secara harfiah berarti orang dari hutan. Orangutan juga dianggap sebagai spesies kunci yang memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan ekosistem hutan hujan tropis, habitat alami mereka. Saat mengonsumsi berbagai jenis buah, mereka membantu menyebarkan biji-bijian, termasuk yang berukuran besar yang tidak dapat didistribusikan oleh hewan pemakan buah lainnya. Dalam proses ini, mereka berkontribusi pada regenerasi hutan dengan menjelajahi wilayah yang luas, sambil menyebarkan biji tersebut. Dengan melindungi orangutan dan habitat alaminya, ratusan spesies tumbuhan dan hewan lainnya pun ikut terjaga. Upaya pelestarian hutan ini bukan hanya penting untuk keanekaragaman hayati, tetapi juga esensial bagi kehidupan manusia. Kerusakan atau hilangnya hutan tropis di Kalimantan dapat memicu bencana ekologis besar yang tak hanya memengaruhi masyarakat lokal, tetapi juga seluruh penghuni bumi. Jika hutan-hutan ini terbakar, jumlah karbon dalam jumlah besar akan dilepaskan ke atmosfer, memperparah krisis perubahan iklim. Selain itu, hilangnya hutan akan menyebabkan masyarakat setempat kehilangan sumber penghidupan serta sumber daya yang tak ternilai. Dampaknya akan dirasakan oleh seluruh dunia. Tarsius. Sekecil imut tarsius, ia adalah salah satu primata terkecil yang ada di bumi. Salah satu wilayah yang banyak didiami tarsius adalah kawasan cagar alam Tangkoko di Sulawesi Utara. Di kawasan ini, jenis tarsius yang ada adalah Tarsius tarsier, Tarsius spectrum. Ukurannya kecil, dari kepala dan tubuhnya sekitar 10–15 cm, namun kaki belakangnya bisa mencapai 2 kali panjang badannya. Ekor mereka pun panjang, sekitar 20–25 cm. Hewan ini adalah hewan malam atau nokturnal. Ia sangat aktif pada malam hari untuk mencari makan. Namun berbeda dengan hewan nokturnal lain, tarsius tidak memiliki daerah pemantul cahaya di matanya. Hewan kecil ini memakan segala jenis serangga atau insektivora. Ia menangkap mangsanya dengan cara melompat ke arah si mangsa. Kecepatan lompatannya bahkan membuatnya bisa menangkap burung yang sedang terbang. Hewan ini berkembang biak dengan cara beranak setelah melewati masa kehamilan selama 6 bulan. Habitat tarsius adalah pohon-pohon besar yang menjadi tempat hinggapnya.
Ia banyak menghabiskan waktu di ketinggian sambil menunggu mangsanya. Saat siang, ia bersembunyi dan tidur. Namun saat malam, ia aktif. Tarsius tarsier yang ada di Sulawesi, termasuk dalam daftar terancam punah berdasarkan daftar merah yang dikeluarkan oleh IUCN. Cendrawasih. Di hutan hujan tropis Papua, tersembunyi sebuah makhluk yang sejak lama dijuluki Bird of Paradise. Burung cendrawasih. Keindahannya begitu memukau, hingga dahulu dipercaya sebagai burung surga yang turun langsung dari langit. Burung cendrawasih merupakan simbol kekayaan hayati Indonesia. Lebih dari 40 spesies dikenal di dunia, dan sebagian besar hidup endemik di Papua serta pulau-pulau sekitarnya. Artinya, burung luar biasa ini tidak dapat ditemukan secara alami di tempat lain di bumi. Ciri paling mencolok dari burung cendrawasih adalah bulu jantannya yang berwarna cerah dan berbentuk unik. Ada yang memiliki bulu ekor panjang menyerupai pita. Ada pula yang membentuk kipas, spiral, bahkan seperti benang halus yang berkilauan saat terkena cahaya matahari. Keindahan ini bukan sekadar hiasan, melainkan bagian penting dari proses bertahan hidup. Pada musim kawin, burung cendrawasih jantan akan melakukan tarian yang sangat rumit. Mereka membersihkan dahan, melompat, membentangkan bulu, dan mengeluarkan suara khas untuk menarik perhatian betina. Setiap spesies memiliki gaya tarian yang berbeda, seolah-olah alam menciptakan koreografi tersendiri bagi masing-masing burung. Burung cendrawasih hidup di hutan lebat, dengan pepohonan tinggi dan kanopi rapat. Makanan mereka terdiri dari buah-buahan, serangga, dan hewan kecil lainnya. Tanpa disadari, mereka membantu menyebarkan biji-bijian dan menjaga keseimbangan hutan Papua. Namun di balik keindahannya, kehidupan burung cendrawasih tidaklah mudah. Perburuan liar dan kerusakan habitat menjadi ancaman utama. Pada masa lalu, bulu cendrawasih diburu untuk dijadikan hiasan dan diperdagangkan ke berbagai negara. Hingga kini, pembukaan hutan masih terus menggerus ruang hidup mereka. Burung cendrawasih bukan hanya simbol keindahan. Ia adalah pengingat bahwa alam Indonesia menyimpan keajaiban tak ternilai. Menjaga mereka berarti menjaga hutan, menjaga kehidupan, dan menjaga warisan berharga untuk generasi yang akan datang. Badak Jawa. Badak Jawa atau dalam dunia biologi diberi nama Rhinoceros sondaicus merupakan salah satu jenis satwa liar yang menjadi prioritas konservasi spesies. Badak Jawa merupakan satu dari dua jenis badak yang habitatnya hanya di Indonesia, dengan sebaran populasi saat ini hanya terbatas di semenanjung barat daya Pulau Jawa di kawasan TNUK. Badak bercula satu ini juga merupakan satu dari hanya 5 spesies badak yang tersisa di seluruh dunia saat ini, dan merupakan salah satu jenis mamalia besar paling jarang populasinya di dunia. Berdasarkan Red List Data Book IUCN, badak Jawa berstatus critically endangered dan hal tersebut dikarenakan oleh sebaran populasi yang sempit, jumlah populasi yang kecil, serta tingkat risiko terhadap habitat dan populasinya. Ujung Kulon menjadi satu-satunya habitat yang tersisa bagi badak Jawa di Indonesia. Populasi lain dari subspesies yang berbeda di Vietnam telah dinyatakan punah. Status badak Jawa dilindungi sejak 1931 di Indonesia, yang diperkuat dengan penetapan Ujung Kulon di barat daya Pulau Jawa sebagai Taman Nasional sejak 1992. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel ini untuk video selanjutnya.